Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dengan 3M, serta makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks tentang keragaman, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung di setiap paragraf teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung di setiap paragraf teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Lalu, setelah mencari tahu, kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi pengertian dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Pakaian adat dari manakah gambar di samping ini? Ya benar, pakaian adat dari Provinsi Bali. Lalu, apakah nama rumah adat Bali? Rumah adat Bali bernama Gapura Candi Benta. Dan apakah makanan khas Bali? Makanan khas Bali adalah ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Anak-anak berasal dari suku manakah kalian? Apakah dari suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau suku yang lainnya? Coba kalian tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, Indonesia sendiri terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita singkat dengan NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Lalu, di manakah kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Kita dapat temui keragaman suku dan budaya di dalam pawai budaya. Pawai budaya sangatlah menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai yang lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Langkah mereka diiringi oleh suara nafiri, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangatlah unik dan menarik. Lalu, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Genceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sempa talung. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, bernama papompang. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuk seperti angklung. Unik bentuknya, unik juga bunyinya.
budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Lalu, berapakah paragraf wacana tersebut? Ya, ada 5 paragraf dari bacaan yang telah kita baca. Paragraf pertama yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dan seterusnya. Lalu paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Lalu paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yang bernama gengcek. Paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Lalu untuk paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Lalu, apakah kalian tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema dalam ragam tulisan, ditandai oleh barisan pertama yang menjorok ke dalam atau baris atau jarak spasi yang lebih. Contoh paragraf itu adalah seperti ini. Ini yang disebut paragraf karena bagian yang pertama menjorok ke dalam. Lalu, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Lalu gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan utama. Gagasan utama sebagai isi atau inti paragraf terdapat di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Cara menentukan gagasan utama adalah membaca paragraf dengan cermat, membaca seluruh paragraf, dan membaca kalimat demi kalimat sehingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Coba cermati paragraf 1 tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Lalu, apa yang dibicarakan paragraf 1? Paragraf 1 membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah gagasan utama dari paragraf 1. Lalu tugas kalian adalah menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung paragraf kedua sampai dengan kelima dalam bentuk peta pikiran seperti contoh di bawah ini. Buatlah peta pikiran tentang gagasan utama dan gagasan pendukung, mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ke-5. Wah,
budaya Indonesia sangat beragam. Apa saja yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan bangsa, serta budaya. Namun, tetap dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik, yaitu kecapi, saluang, dan tipa. Kecapi sendiri berasal dari Sulawesi Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Dan alat musik dari Papua yang bernama tipa dimainkan dengan cara dipukul. Nah, apakah kalian tahu jika sumber bunyi televisi berasal dari gaya? Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai kegiatan yang berhubungan dengan gaya, seperti menendang bola, membuat kerajinan tangan liat, menangkap bola, menulis, dan lain-lain. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya ada banyak bermacamnya, diantaranya yang telah dijelaskan di atas. Nah, diantaranya ada gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Saat ada dua buah magnet yang didekatkan, maka akan menimbulkan gaya magnet. Kalau gaya gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Adanya gaya gravitasi membuat benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Lalu, apa manfaat dari gaya magnet? Dalam kehidupan sehari-hari, gaya magnet bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya, manfaat gaya magnet adalah untuk pembuatan kompas yang bertujuan menunjukkan arah. Pada kompas terdapat magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan menuju ke arah utara dan selatan. Selain itu, gaya magnet juga digunakan untuk mengangkat benda dari besi, seperti rongsokan barang atau paku-paku di jalan raya. Lalu, apa manfaat dari gaya gravitasi? Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah buah yang matang jatuh dari pohon ke tanah. Gaya gravitasi bermanfaat untuk menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Nah, lalu ada latihan soal yang harus kalian kerjakan tentang gaya. Ada 5 soal, tuliskan di buku kalian ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.